mulai untuk sekedar memantik diskusi dan pemikiran untuk kita bersama ini, Pak. Mumpung kita sudah meluangkan waktu berapapun pesertanya. Yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir melalui tim pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Jadi sedikit saja karena yang hadir di sini semua juga para alim ini, jadi kayak saya sampaikan ini tahsilul hasil. Kalau di pesantren itu ngasil ke perkara sing wis hasil. Seperti nguyai segoro jadinya ini. Segoro wis asin kok diuyahi, jadi ora ono manfaate. Tapi kita yakin apapun, moga-moga meskipun sedikit kita bisa mengambil manfaat dari setiap aktivitas kita. Moga-moga meskipun sedikit ada yang bisa diambil manfaatnya untuk menjadi pengetahuan kita. Baik, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan fikih Ramadan di masa pandemi corona, virus corona ini, saya akan memulainya dengan satu pertanyaan begini. Ketika Allah menetapkan aturan-aturan syariat, pertanyaannya kemudian, apakah ada maksud yang diharapkan dari aturan-aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah tersebut? Lalu kalau iya, di setiap ketentuan syariat itu ada maksud yang menjadi tujuan, lalu maksud itu atau tujuan itu tujuan milik siapa? Apakah tujuan milik Allah ataukah tujuan milik manusia yang menjadi hitop dari aturan-aturan syariah tadi? Nah, ada dua pandangan ini. Ada satu ulama yang mengatakan, atau sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya aturan Allah itu ya terserah Allah. Gak perlu kita membahas apa maksudnya. Kalau kita meyakini, beriman kepada Allah, maka apapun yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah, maka ya lakukan aja tanpa memikirkan apa yang menjadi maksud dari aturan syariah itu. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, mendasarkan pada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Buruj, kalau nggak salah, yang bunyinya fa'alul lima yurid. Ya Allah itu sakarepe dewi, suka-suka apa yang dikehendakinya gitu. Itu sebagian berpendapat seperti itu. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa di setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam aturan syariah dan Allah sebagai asy-syari', maka ada maksud yang menjadi tujuan. Tetapi maksud itu untuk siapa? Apakah untuk Allah? Tentu ini menjadi pertanyaan berikutnya. Kalau kita berniat bahwa ibadah kita itu lillahi ta'ala, itu dari sisi kita. Tapi dari sisi Allah asy-syari', menetapkan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, kalau ada maksud dan tujuan, kalau ada manfaat, maka maksud dan tujuan itu akan kembali kepada kita sebagai orang yang melaksanakan aturan-aturan tadi. Nah, sebagian besar ulama berpandangan seperti itu, bahwa di setiap aturan syariah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada maksudnya. Saya akan skip untuk
menyingkat waktu berkaitan dengan tadi tema yang disampaikan kepada saya, yakni fikih Ramadan. Di dalam aturan mengenai puasa atau dalil yang mendasari kewajiban kita melaksanakan puasa itu jelas disebutkan la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini diturunkan agar kita ini bertakwa. Lalu dalam ayat berikutnya, in kuntum ta'lamun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi itu gambaran yang menunjukkan bahwa puasa ini ada tujuan, dan tujuan itu menjadi tujuan yang melaksanakan puasa, karena bertakwa itu ya tujuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam hal ini. Lalu ketika tadi in kuntum ta'lamun, seandainya atau jika kalian mau mengerti, jika kalian mau mendalami, jika kalian mau mengetahui, maka sebenarnya ada maksud di balik perintah Allah menjalankan puasa ini. Ini saya sebenarnya sedang mengarah pada pembahasan mengenai maqasidus syariah. Jadi di dalam perintah puasa tadi paling tidak ada 2 maqasidus syariah. Maksud ditetapkannya aturan syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin dan kemudian hifdzul akal, karena di situ ada semacam challenge, tantangan kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa. Seandainya kita berpuasa itu lebih baik dibandingkan dengan keringanan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sakit atau sedang dalam perjalanan. Seandainya kita tetap melaksanakan puasa itu lebih baik. Tetapi lebih baiknya seperti apa itu dibiarkan oleh Allah menjadi semacam tantangan, menjadi semacam pekerjaan rumah agar kita menggalinya. Itu kan berarti tantangan kepada kita sebagai makhluk yang berakal untuk memikirkan kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan in kuntum ta'lamun. Maka tadi ada maqasidus syariah. Tadi saya sebutkan sudah 2 di antara 5 maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafas dan hifdzul akal, hifdzuddin, hifdzuddin dan kemudian hifdzul akal. 2 di antara 5, karena sebenarnya ada lagi, yakni hifdzun nafas, hifdzul mal dan hifdzul nasl. Nah, para ulama usul fikih berbeda pandangan mengenai urutan dan perdebatan mengenai mana yang menempati urutan pertama di antara menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga turunan, dan menjaga harta benda ini sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan yang dinamis. Tetapi saya ingin mengajak untuk membawa kepada suatu pendekatan ketimbang memperdebatkan mana yang menempati urutan pertama sebagai prioritas. Ada pendekatan yang perlu kita pikirkan, yakni 5 maqasidus syariah ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh itu artinya menjaga agama tidak akan lengkap tanpa terjaganya jiwa. Begitu juga menjaga jiwa tidak akan lengkap tanpa terjaganya agama. Menjaga mal itu juga dalam rangka untuk menjaga agama, untuk menjalankan atau mengimplementasikan perintah-perintah agama. Maka saya kok sependapat dengan pandangan bahwa 5 maqasidus syariah ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Nah, ini kasusnya kan seperti sekarang ini.
ketika kita berada dalam situasi wabah virus corona, sebagian orang kemudian mempertentangkan antara agama dulu ataukah jiwa dulu. Mempertentangkan ini pilihan antara pendekatan teologi dengan pendekatan teologi dengan pendekatan fikih, katanya seperti itu. Saya kira tidak perlu dipertentangkan dalam hal ini karena tadi melihat 5 maqasidus syariah itu harus secara utuh. Nah, dengan demikian kalau kita melihat 5 maqasidus syariah ini secara utuh, maka apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah yang menyertainya sekarang ini, yang berbeda, sama sekali berbeda. Ini baru sekali ini saya kira kita mengalami situasi seperti sekarang ini. Puasa di bulan Ramadan tanpa ada jamaah sholat tarawih. Maka ini menjadi sesuatu kegamangan bagi sebagian banyak orang yang sebenarnya tidak perlu dilihat sebagai kegamangan kalau kita memahami maqasidus syariah secara utuh itu tadi. Yang munculkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini tidak memiliki fondasi yang kuat di dalam pemahaman mengenai maqasidus syariah. Biasanya begini, mau milih ini dulu bukankah corona itu adalah makhluk Allah? Makhluk Allah itu yang menciptakan adalah Allah. Kamu lebih memprioritaskan mana gitu? Takut sama Allah atau takut sama virus? Nah, itu kan sebenarnya ungkapan-ungkapan yang tidak utuh, ungkapan-ungkapan yang tidak mendasar pada pemahaman mengenai maqasidus syariah secara utuh. Nah, ketika kita tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, itu kan bukan berarti kita meninggalkan keutamaan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan dengan berjamaah. Ketika kita melaksanakannya di rumah dengan berjamaah. Tentu ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah, ada tujuan yang ingin dicapai, yakni adanya syiar di bulan Ramadan, kemudian ada harapan mengenai saling belajar, lalu menjadi momentum untuk berjamaah, meskipun kemudian masjid biasanya ramai di 10 hari pertama, lalu 10 hari berikutnya menjadi sepi, tetapi oke lah. Itu ada momentum bagi banyak orang untuk kemudian mendatangi masjid. Artinya ada syiar di sana. Tetapi saat ini situasinya tidak normal, maka situasi yang tidak normal ini tidak lantas kita harus kehilangan keutamaan melaksanakan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan. Kalau kita memindahkan tempatnya dari masjid ke rumah, itu bukan berarti kita kehilangan keutamaan, tetapi kita mengalihkan satu keutamaan untuk mendapatkan keutamaan yang lain, yakni keutamaan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah. Kalau itu melaksanakan sholat tarawih di rumah secara berjamaah. Kadang-kadang kita ini kan uri. Jadi ada orang-orang yang uri itu ketika belajar maqasidus syariah itu, kemudian maqasidus syariah itu digunakan sebagai excuse untuk tidak melaksanakan suatu hukum. Ada seperti itu yang ditolak oleh para ulama. Misalnya nih yang dijadikan contoh biasanya itu apa sih maksud dari wudhu?
Wudhu itu kan bersuci. Oke. Ilatnya adalah bersuci. Lalu kemudian dengan alasan maqasidus syariah yang tidak tepat. Loh, kalau ilatnya adalah bersuci, kan wudhu bisa digantikan dengan yang lain. Ini orang-orang yang menggunakan maqasidus syariah dengan keliru seperti itu. Sama seperti misalnya kita ini toharoh untuk najis mughalladoh. Mengapa sih najis mughalladoh itu toharohnya harus dibasuh 7 kali dan 1 diantaranya menggunakan debu? Kalau tujuannya hanya untuk menghilangkan najis, misalnya, bukankah sabun barangkali lebih bisa diandalkan untuk menghilangkan najis yang barangkali mughalladoh itu ada bakterinya, ada virusnya, mungkin sabun lebih efektif. Itu penggunaan maqasidus syariah untuk tujuan tidak melaksanakan hukum, itu yang nggak pas. Nah, kembali ke soal taraweh tadi. Nah, barangkali ini dijadikan excuse bagi orang. Satu sisi dia teriak mengenai tidak dilaksanakannya sholat tarawih berjamaah di masjid, memaksakan untuk melaksanakannya di masjid. Sisi yang lain ketika tidak dilakukan di masjid, dia tidak melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah. Maka sebenarnya kita itu bukan berarti kehilangan keutamaan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tetapi tadi saya katakan kita mengalihkan dari satu keutamaan untuk mendapatkan keutamaan yang lain. Nah, apalagi kalau kita lihat sejarahnya mengenai sholat tarawih, maka Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu hanya 4 kali dilaksanakan di masjid. Sebagian ulama mengatakan 3 kali, sebagian lagi mengatakan hanya 2 kali. Nah, malam berikutnya itu Rasulullah melaksanakannya di rumah. Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu dilaksanakan di rumah. Nah, sudah kadung pada malam pertama Rasulullah sholat di masjid, malam kedua masih sholat di masjid dan diikuti oleh para sahabat, maka di malam ketiga para sahabat menunggu di masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tetapi ditunggu lama, ternyata Rasulullah tidak datang ke masjid. Dan para sahabat kemudian melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan sendiri-sendiri. Dan Rasulullah tahu itu dan membiarkannya. Nah, artinya kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya Qiyamul Lail di bulan Ramadan oleh Rasulullah itu hanya dilaksanakan 2 atau 3 malam di masjid, selebihnya dilakukan di rumah. Nah, kalau kemudian kita terbiasa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, itu kan tradisi yang dimulai atau inisiatifnya berawal atau dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika dengan inisiatifnya dia menyatukan pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah untuk menghindari tercerai-berainya para sahabat pada waktu itu yang melaksanakan sholat tarawih di masjid tetapi dalam kelompok-kelompok kecil dan dalam rakaat yang beragam. Lalu atas inisiatif Umar bin Khattab itu dilakukan dalam satu jamaah yang tunggal. Jadi kita nggak kehilangan keutamaan ketika kita melaksanakan ini. Saya tidak bicara jauh mengenai mengapa sih kita kaidah-kaidah fikih Darul Mafasid, Muqaddamun ala Jalbil Masoleh, misalnya al-dararu yuzalu, al-daruratu tubil mutadar. Saya nggak akan detail mengenai hal itu dalam kesempatan kali ini. Terakhir saya ingin mengingatkan, kalau misalnya kita berpikiran bahwa keutamaan sholat tarawih itu hanya jika dilakukan secara berjamaah di masjid, maka hati-hati dengan pandangan seperti itu. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan al-fadilatu al-muta'alliqatu binafsil ibadati
aula minal muta'alliqati bimakaniha au bizamaniha. Jadi keutamaan ibadah yang digantungkan dengan esensi dari ibadah itu sendiri lebih utama dibandingkan dengan keutamaan ibadah yang digantungkan dengan tempat. Nah tadi, pikiran yang atau pandangan yang menyatakan bahwa seolah-olah keutamaan pelaksanaan tarawih itu hanya ada jika dilakukan secara berjamaah di masjid, ini kan berarti sudah menggantungkan keutamaan ibadah itu dengan satu tempat yang namanya masjid. Lalu kalau tidak dilaksanakan di masjid, apalagi kalau tidak di masjid lantas tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di rumah, maka seolah-olah keutamaannya itu digantungkan dengan masjid. Yang bahaya seolah-olah ibadahnya itu digantungkan dengan masjid, lalu mengabaikan esensi dari ibadah itu sendiri. Nah ini yang harus dijauhkan betul dari pikiran kita gitu, untuk tidak menggantungkan ibadah kita itu dengan masjid. Kalau situasinya normal, tidak ada masalah. Tetapi kita tahu situasinya saat ini mengharuskan kita untuk menghindari mafsadah dari perkumpulan orang yang tidak bisa dihindarkan ketika kita sholat jamaah di masjid. Maka jangan sampai kita kehilangan keutamaannya dari ibadah berjamaah di masjid. Bagaimana caranya? Ya dengan tetap melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di rumah. Bahkan kalau kita baca hadis ini di Sunan At-Tirmidzi itu, Rasulullah pernah mengatakan bahwa bersolatlah di rumahmu, ya, atau sholatmu di rumahmu itulah yang utama, kecuali sholat maktubah gitu ya. Sholatmu di rumahmu itu yang utama, kecuali sholat maktubah. Artinya sholat sunnah itu yang utama adalah dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini fadilahnya adalah menghindarkan kita dari riya, dari sum'ah dan lain sebagainya. Nah maka ini momentum barangkali ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka momentum untuk kemudian mewujudkan baiti jannati, mewujudkan untuk mengeratkan hubungan kita di dalam keluarga, di dalam pelaksanaan ibadah. Kan elok sekali kalau di rumah kita setiap malam seorang ayah kemudian menjadi imam melaksanakan sholat tarawih berjamaah 8 rakaat atau 20 rakaat, dimakmumi oleh istrinya, dimakmumi oleh anak-anaknya, apalagi kemudian ini bisa menjadi momentum tarbiyah juga. Anaknya kemudian bergantian mengimami, ayahnya mempersilahkan anaknya untuk mengimami. Ini kan ada keutamaan atau fadilah yang bisa kita petik ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, karena esensi dari ibadah ya ibadah itu sendiri, yaitu